Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia. Mari kita siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku paket 4E. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Submateri yang akan kita pelajari ada dua, yaitu peninggalan kerajaan Islam dan tokoh pada masa kerajaan Islam. Kita akan membahas kedua submateri ini. Yang pertama, peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Anak-anak perlu kita ketahui ya, kebanyakan penduduk negara kita beragama Islam. Agama dan kebudayaan Islam masuk di Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Agama Islam berkembang dengan pesat di tanah air kita. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam mewariskan banyak sekali peninggalan sejarah. Nah, peninggalan sejarah kerajaan Islam itu apa saja? Mari kita simak videonya. Peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan seni arsitektur Islam yang paling menonjol. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam. Atap masjid peninggalan sejarah biasanya beratap tumpang bersusun, seperti pada gambar. Semakin ke atas atapnya semakin kecil. Jumlah atap tumpang itu biasanya ganjil, yaitu 3 atau 5. Atap yang paling atas berbentuk limas. Di dalam masjid terdapat 4 tiang utama yang menyangga atau tumpang. Pada bagian barat masjid terdapat mihrab yang digunakan sebagai tempat imam memimpin sholat berjamaah. Di halaman masjid biasanya terdapat menara. Keberadaan menara menambahkan keindahan bangunan masjid. Fungsi menara adalah sebagai tempat muadzin mengumandangkan azan ketika tiba waktu sholat. Masjid-masjid peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia antara lain Masjid Agung Demak di Demak, Jawa Tengah, peninggalan dari Kerajaan Demak. Yang kedua, Masjid Raya Baitur Rahman, lokasinya di Banda Aceh, dari peninggalan Kerajaan Aceh. Yang ketiga adalah Masjid Banten, yang berlokasi di Banten dari peninggalan Kerajaan Banten. Yang keempat, Masjid Cirebon, yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat, dari peninggalan Kerajaan Cirebon. Dan yang kelima adalah Masjid Ternate. Masjid Ternate berletak di Ternate, Ambon, dari peninggalan Kerajaan Ternate. Peninggalan yang kedua adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan indah dalam huruf Arab. Tulisan kaligrafi biasanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah contoh kaligrafi yang ditemukan. Kaligrafi digunakan sebagai hiasan dinding masjid, namun ada kalanya digunakan untuk menulis di batu nisan, gapura makam, dan gapura masjid. Peninggalan sejarah yang ketiga adalah istana. Istana adalah tempat tinggal raja atau sultan beserta keluarganya.
Istana berfungsi sebagai tempat kegiatan raja atau sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebenarnya pembangunan istana ada karena pengaruh Hindu dan Buddha. Setelah Islam masuk, tradisi pembangunan istana masih berlangsung. Akibatnya, pada bangunan istana yang bercorak Islam, pengaruh Hindu-Buddha masih tampak. Saat ini, peninggalan Islam yang berupa istana tinggal beberapa saja. Istana-istana peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Istana Kesultanan Ternate yang berlokasi di Ternate Ambon dari peninggalan Kerajaan Ternate. Yang kedua, Keraton Kasepuluhan berlokasi di Cirebon, Jawa Barat dari peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang ketiga, Keraton Kesultanan Aceh, lokasinya di Nangro Aceh dan Salam dari peninggalan Kerajaan Aceh. Yang keempat, Istana Raja Goa yang berlokasi di Goa, Sulawesi Selatan dari peninggalan Kerajaan Goa. Dan Keraton Kesultanan dari lokasi daerah istimewa Yogyakarta dari peninggalan Kerajaan Mataram. Peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia berikutnya yaitu kitab. Menurut bahasa, kitab artinya buku. Karya sastra peninggalan kerajaan Islam seperti Kitab Nagara Kertabumi, karangan Pangeran Wansakerta dari Cirebon. Peninggalan karya sastra lainnya yaitu suluk dan hikayat yang ditulis dalam bahasa daerah dan bahasa Arab. Pembahasan yang kedua yakni tokoh pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam umumnya dipimpin oleh seorang sultan. Para sultan adalah tokoh sejarah yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Para tokoh sejarah tersebut memiliki kisah perjuangan dalam melawan pengaruh dan kekuasaan melawan penjajah. Berikut beberapa tokoh pahlawan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menjadi raja di Kerajaan Makassar pada tahun 1653. Di bawah kepemimpinannya, Makassar mengalami puncak kejayaan. Sultan Hasanuddin mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur karena kegigihannya dalam melawan penjajah Belanda dan VOC. Yang kedua, Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum ia menjadi raja, dia bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Sultan Malik As-Soleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan, Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah yaitu Samudra Pasai. Merah Selu masuk Islam dan bertemu dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar Sultan Malik As-Soleh atau Sultan Malikus Soleh. Tokoh yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda menolak keinginan Belanda untuk menguasai perdagangan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Tokoh Islam yang keempat adalah Sultan Agung. Sultan Agung adalah Raja Kerajaan Mataram Islam
yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Pada masa Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung menolak dan berusaha keras mengusir VOC Belanda yang telah berada di Batavia. Namun, penyerbuan ini mengalami kegagalan. Tokoh Islam yang kelima yaitu Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri dan raja di Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Setelah wafat pada tahun 1518, ia digantikan oleh Pati Unus. Pada saat kepemimpinan Raden Patah, beliau dibantu oleh Sunan Kalijaga dan beliau membangun sebuah masjid yang terkenal, yaitu Masjid Demak. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalan-peninggalannya. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapat dari video ini dapat bermanfaat. Nantikan video pembelajaran Ustazah berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.